Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, jumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita belajar bahasa Indonesia. Yuk kita persiapkan mulai dari sekarang materi dan pembahasan soal ujian sekolah bahasa Indonesia part 2. Kisi-kisi yang ketiga yaitu membandingkan penggunaan bahasa teks. Namanya juga membandingkan. Kalau membandingkan pasti ada dua jenis teks ya yang nantinya akan dibandingkan. Tiap jenis teks memiliki ciri kebahasaan tersendiri, sehingga penggunaan bahasa tiap jenis teks juga berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan seperti kata ganti, kata hubung, rujukan kata, kata kerja, jenis kalimat tunggal atau majemuk, adik simba, kata baku, atau unsur bahasa lain yang digunakan pada kedua teks. Nah, materi seperti ini sudah dijelaskan ya di awal. Yuk kita mulai langsung ke soal dan pembahasannya. Pertama, nah di sini ada kedua teks ya, namanya juga tadi pembahasannya materinya adalah perbandingan kedua teks. Jadi ada teks 1 dan teks 2. Kalau seperti ini yang kita baca adalah pertanyaannya terlebih dahulu. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut adalah, jika seperti ini kita langsung baca sekilas tentang jawabannya. Isinya tentang apa? A. Teks 1 tidak menggunakan kata ganti orang. Teks 2 menggunakan kata ganti orang. B. Teks 1 menggunakan rujukan kata. Teks 2 tidak menggunakan rujukan kata. C. Teks 1 menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Teks 2 hanya menggunakan kalimat tunggal. D. Menggunakan kata sambung temporal, tidak menggunakan kata hubung temporal. Nah, jika seperti ini yang kita ketahui adalah kata ganti itu seperti dia, mereka, kamu, kalian, kita, kami ya. Sedangkan rujukan kata yaitu digunakan untuk menghindari pengulangan kata di kalimat sebelumnya dan sesudahnya. Nah, sedangkan kalimat majemuk dan kalimat tunggal sudah ada pembahasannya ya di awal. Sedangkan kata hubung temporal yaitu kata hubung waktu, seperti setelah, lalu, kemudian, sesudahnya, selanjutnya, sebelumnya, ketika, sejak. Jadi kalau ada kata-kata seperti ini berarti termasuk kata hubung temporal. Jika ada kata dia, mereka, kamu, kalian, kita, berarti dia menggunakan kata ganti orang. Nah, secara sepintas kita melihat kalimat yang pertama. Setelah bergabung dengan Pusat Pelatihan Nasional untuk Thomas Cup, kemampuan Rudi Hartono meningkat pesat. Nah, seperti ini ada kata setelah. Nah, jika ada kata setelah, ternyata itu merupakan kata hubung temporal. Nah, kalau kita lihat pada teks 2, pada tahun 93, Taufik Ismail diundang menjadi pengarang tamu di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, di sini tidak ada ya kata hubung temporal. Berarti jawabannya D. Lanjut ke soal dan pembahasan yang kedua. Kita baca terlebih dahulu pertanyaannya, yaitu perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah. Jadi kita secara sepintas melihat jawabannya terlebih dahulu ya. Teks 1 menggunakan ragam bahasa lisan dengan menyertakan kata sapaan dan program acara. Teks 2 menggunakan ragam bahasa tulis dengan diawali keterangan waktu. Yang B menggunakan ragam bahasa lisan dengan menyertakan kata ganti dan program acara. Teks 2-nya menggunakan ragam tulis dengan diawali keterangan tempat. Yang C menggunakan ragam bahasa tulis dengan menyertakan kalimat langsung dan program acara. Teks 2-nya menggunakan ragam bahasa lisan dengan diawali keterangan waktu.
D. Teks satunya menggunakan ragam bahasa tulis dengan menyertakan kalimat tidak langsung dan program acara. Teks 2-nya menggunakan ragam lisan dengan diawali konjungsi waktu. Nah, kita baca sepintas terlebih dahulu teks pertama. Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Risma Ayu Yulianti di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia pagi ini. Itu teks 1. Teks 2-nya, kalimat pertamanya berbunyi, Senin 30 Januari, Hari Primata Nasional pada 30 Januari 2018 ditandai dengan kegelisahan akan kondisi orang utan Indonesia karena perilaku manusia terhadap satwa yang dilindungi itu dianggap semakin biadab. Nah, jika kita lihat, kita perhatikan ada kata selamat pagi sama Senin. Ini yang teks pertama merupakan bahasa lisan yang kita sering dengar di televisi. Sedangkan teks 2 yang kita sering lihat ada di koran, berarti ragam bahasa tulis. Nah, kalau teks 1 termasuk selamat pagi pemirsa, ragam bahasa lisan, berarti jawabannya antara A dan B ya. Sekarang teks 2-nya ragam bahasa tulis, sama-sama tulis. Nah, perbedaannya diawali di keterangan tempat sama diawali keterangan waktu. Nah, kira-kira di sini diawali keterangan apa ya? Jika ada kata Senin 30 Januari, termasuk keterangan waktu, berarti jawabannya adalah A. Seperti itu ya. Lanjut ke soal dan pembahasan yang ketiga. Pertanyaannya masih sama ya, tentang perbedaan pola pengembangan kedua teks tersebut adalah, kita baca jawabannya. A. Teks 1 diawali dengan latar, teks 2 diawali dengan pengenalan. B. Teks 1 diawali dengan komplikasi, teks 2 diawali dengan klimaks. C. Teks 1 diawali dengan pengenalan, teks 2 diawali dengan konflik. D. Teks 1 diawali dengan pengenalan, teks 2 diawali dengan komplikasi. Jika dilihat jawabannya, berarti nanti teksnya tentang cerpen. Di dalam cerpen ada yang namanya orientasi atau pengenalan, komplikasi, klimaks, dan yang terakhir adalah resolusi. Komplikasi adalah masalah, klimaks adalah puncak masalah, sedangkan resolusi adalah penyelesaian. Nah, di dalam orientasi, pengenalan bisa berupa pengenalan latar dan bisa berupa pengenalan tokoh. Oke, teks 1. Kita baca kalimat pertamanya saja. Mutiara dan keluarganya tinggal di rumah yang megah. Kalau seperti itu berarti termasuk pengenalan ya, atau orientasi. Pengenalannya di sini ada Mutiara dan keluarganya tinggal di rumah yang megah, bisa pengenalan latar. Teks 2, tolong aku sudah tidak kuat lagi, rintih seorang kakek tua. Berarti di sini jenisnya adalah tentang konflik. Berarti jawabannya adalah C. Oke? Latihan soal. Selamat mengerjakan ya.
selamat mengerjakan. Jangan lupa dijawab di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.